Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal yang pertama. Demikian, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan kurban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 kurban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin yang bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Sekalian itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar.
sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo adalah anak Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan kepemimpinan Daud sebagai raja. Pada awal Salomo hendak melakukan tugasnya sebagai raja, dia berdoa kepada Tuhan. Saat itu Salomo meminta satu hal yang sangat prinsip dan mendasar, yaitu kebutuhan utama yang ia perlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu kebijaksanaan dan pengertian dari Tuhan. Karena ia menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban bukanlah persoalan yang mudah, apalagi rakyat yang dipimpinnya sangat banyak, sehingga pastilah masalah-masalah yang akan dihadapi banyak dan kompleks. Karena itulah ia memohonkan kebijaksanaan dan pengertian, sehingga ia mampu menjadi raja yang bijaksana. Mendengar doa atau permintaan Salomo tersebut, Tuhan sangat menghargainya dengan cara mengabulkan permintaan Salomo, karena Tuhan melihat bahwa Salomo telah memahami apa yang sungguh-sungguh diperlukannya, dan itu baik. Tuhan tidak hanya mengabulkan permintaan Salomo, namun juga menambahkan dengan kekayaan dan kemuliaan, seperti yang disebutkan dalam ayat 12. Artinya Tuhan memberi bonus pada Salomo selain kebijaksanaan dan pengertian yang dimintanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita berdoa dan sering isinya permintaan pada Tuhan. Mari kita belajar dari Salomo, meminta apa yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita, baik itu di tengah pekerjaan, keluarga, gereja, dan masyarakat, bukan keinginan semata-mata. Soal kekayaan, kemuliaan adalah tambahan atau bonus dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini juga berlaku dalam doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami mohon kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada kami dalam hal kami memohon atau meminta sesuatu kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami,